menurut kalian. Tapi menurut Edis lain. Yesus itu bukan Tuhan. Sakit nggak, Ten? Sakit. Yang ngasih sumbangan percaya Yesus Tuhan, yang dikasih sumbangan ternyata nggak percaya Yesus Tuhan, cediar. Sakit kan? Lo sakit lo, sakit lo ditipu itu. Gini loh, kalau ditipu masalah uang, mungkin ya katakanlah cuma 1 juta, 2 juta, kan bisa cari uang lagi kan? Betul, itu masalah keimanan itu. Tapi kalau ditipu masalah keimanan, masya Allah. Demi uang ya, demi mencari koin. Kenapa kalian takut sama saya? Kenapa? Dis, kenapa kamu kalian takut sama saya? Pendukung kamu kenapa kau bikin kecewa? Diskusi 1 lawan 1 berani nggak kalian? Dis, kenapa? Berani nggak 1 lawan 1? Dis, aduh. Berani nggak 1 lawan 1? Dis, seharusnya. Gini, Dis. Seharusnya. Kamu itu jangan nantang Bang Zuma. Kau tantang itu Pendeta Esra Soru, Bambang Nursena, MYM, Deking Adas yang gimana, berani Yesus adalah Tuhan. Lebih baik itu kau debat, Edis. Tidak diskusi. Dis, salah gini. Diskusi. Romo bentar. Salah tempatnya. Semua menyaksikan salah tempat. Salah tempat. Bakalan hilang follower kamu, Edis, karena sudah keluar dari mulutmu dengan jujur, jadi lantang mengatakan Yesus bukan Tuhan. Karena apa? Gimana sih Edis ini? Aduh, mereka dengan saya kasihan. Edis, mereka dengan saya. Mari diskusi dengan saya, tidak berani. Sudah Yesus Tuhan bukan Dis. Ayo si Juma lawan saya. Menurut kamu, Dis. Ini nggak si Juma lawan saya. Ikut mereka. Lawak di sini. Muhammad mengizinkan boleh dusta. Tadinya mereka takut. Iya, tapi begini Bang Ardi. Tidak heran sih. Bang Ardi memang tidak heran. Tugas Bang Ardi pencet-pencet aja. Gini loh, nggak heran. Iya. Memang nggak heran. Mencari sesuap nasi, membohongi iman sendiri, gitu kan? Nggak heran. Karena memang mungkin sudah divalidasi oleh kitab sucinya. Gitu loh. Semua menyaksikan. Beritakanlah meskipun dengan cara yang baik maupun dengan cara yang tidak baik, gitu kan. Ini bahwa Edis sudah kekurangan makan di negeri orang, makanya menampilkan nomor rekeningnya, waktu di komarnya untuk meminta bantuan kepada orang-orang Kristen yang ada di bawah. Ini nomor rekeningnya ini nomor rekeningnya ini. Ini nomor rekeningnya Edis. Ini nomor rekeningnya Edis yang kemudian Edis kelaparan. Oh, itu nomor rekeningnya toh. Edis kelaparan di negeri orang. Kekurangan. Maka kemudian meminta bantuan kepada orang-orang Kristen untuk mensupport dia. Untuk mensupport dia. Ini sampai menampilkan nomor rekeningnya sekarang. Ini nomor rekeningnya Edis ini. Ini nomor rekeningnya Edis. Ini nomor rekeningnya Edis yang sudah kekurangan makanan, tidak ada dana, maka kemudian meminta donasi kepada orang-orang Kristen yang kemudian menyamar sebagai pengemis dari Mawas. Ini yang pengemis ini adalah Edis. Yang pengemis itu adalah Edis. Bang Arif, jadi ceritanya begini nih. Edis ini mengemis kepada orang-orang yang menyembah Yesus. Edis tidak menyembah Yesus. Betul. Pendusta ini. Sampai menampilkan nomor ini. Ini
kekurangan makan ini. Makasih di sini. Di sini. Ini nomornya Edis, ini nomor rekeningnya Edis yang ditampilkan di komalnya. Bisa dapat nomor rekeningnya Edis susah tadi. Karena kelaparan, ini nomor rekeningnya Edis. Kelaparan. Dia kelaparan di negeri orang, makanya minta donasi kepada orang-orang Kristen. Padahal dia tidak mengaku bahwa Yesus itu Tuhan. Dia tidak mengaku bahwa Yesus itu Tuhan. Ini minta donasi karena kelaparan. Minta donasi karena kelaparan. Ini nomor rekeningnya Edis. Ini nomor rekening Edis ini. Ada 2 nomor rekeningnya. Orang-orang sudah donasi sama Edis ini. Kasihan rasanya. Padahal yang mengirim uang ke Edis itu adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sementara Edis tidak nyembah Yesus. Belum Atas masih masih mau kau datang besok. Donasi kepada orang Kristen. Karena dia kekurangan makan. Dia kekurangan makan. Berani Miskin. Waduh. Kasihan di mana? Wah, kasihan. Kasihan. Cuma lawan saya, ayo. Kasihan. Cuma lawan saya, berani nggak? Jadi begini. Jadi begini Bang Ardi. Kemarin itu sudah menentang semua pendeta, apalagi cuman diskusi tanpa memegang Bible, tanpa memegang Al-Quran. Itu tantangan Bang Cuma, itu tantangan Bang Cuma, itu tantangan Bang Cuma. Face to face langsung offline, langsung di darat, langsung di darat, langsung Bang Cuma. Kalau sama si Edis ini aku beberapa heran. Untuk kemudian menantang pendebat yang mampu berdiskusi dengan Bang Cuma tanpa memegang kitab, tanpa memegang Bible, tanpa memegang Al-Quran, internet dimatikan. Itu Bang Cuma tantangannya. Siapa yang berani? Pendeta atau apalagi hanya sekilas Edis. Hei, Bang Cuma sudah menantang untuk berdebat secara offline. Secara offline beliau sudah menentang tanpa buka Bible, tanpa buka Al-Quran, tanpa buka data, internet dimatikan. Itu tantangannya Bang Cuma. Ayo. Saya pun di Mana ini kok nggak teriak-teriak lagi? Coba teriakannya yang tadi mana, Dis? Gini loh Bang Ardi. Bang Ardi gini loh. Rata-rata umat Kristen di Indonesia mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Edis ngemis minta donasi kepada mereka. Sementara Edis tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Loh, udah ternyata Edis ini. Tapi Edis juga pernah Edis juga pernah gini ya. Edis ini marah dia, penipu dia ternyata. Kucing dia di celana jubah. Edis itu juga pernah minta di masjid, pernah pakai baju-baju iya dong, pernah minta makan. Iya, ternyata minta cuma jangan di sini. Cuma jangan di sini. Penjilat cuma di sini penjilat. Pergi kalian penjilat cuma. Yang kita kasihan itu sama orang-orang yang dukung lo. Biarkan saya dukungnya itu loh. Sama bosmu sama bosmu. Yang kita heran sama pendukungnya. Kok mau dikibulin sama si Edis ini? Kok mau dikibulin sama si Edis kan? Sambal kau. Nangis Edis, nangis jadi badut di sini. Jadi badut ini. Hancur keimanan umat Kristen. Jadi badut. Keimanan umat Kristen hancur gara-gara Edis.
Edis. Saya tidak percaya Yesus Tuhan. Mana dia? Kalian mana? Di mana? Bos kalian ayo. Kasihan mereka. Kok Edis gak percaya Yesus Tuhan itu gimana ceritanya? Tidak berani. Iya, kok kamu gak percaya kalau Yesus Tuhan itu gimana? Ya ini pertanyaanku. Ini pertanyaanku. Kenapa kok kamu bisa percaya? Enggak, kenapa kok Yesus bukan Tuhan? Kenapa, Dis? Kenapa kok Yesus bukan Tuhan? Ya, Dis. Sekalian jangan. Enggak, kenapa? Kenapa kok Yesus bukan Tuhan? Pantatnya jangan disilat. Pantat cuma jangan disilat. Enggak. Pantat cuma jangan disilat. Kenapa kok? Pantat cuma jangan disilat. Jawab dulu dong. Pantat cuma jangan dijilat. Kenapa nggak jawab, Dis? Pantatnya cuma jangan di. Kenapa? Oh, pantatnya cuma jangan di. Suaranya kok menurun? Pantatnya cuma jangan. Bukan levelnya Edis, Bang Juma itu. Pantatnya cuma jangan. Kamu itu hanya framing. Kamu itu hanya menghujat. Tidak mencari kebenaran. Makanya orang-orang Islam yang awam yang kau masukkan. Sebentar, penjilat pantat Juma. Sebentar, Dis, kamu ini cuman badut, Dis. Penjilat. Jadi badut di sini. Biar saya hadapi jadi dia. Badut. Pergi penjilat. Kan? Awas, pergi penjilat. Jadi badut kok. Pergi. Coba pergi penjilat jadi pembantu. Pergi penjilat pembantu. Jadi badut. Pergi penjilat pantat. Pergi penjilat pantat Juma. Emosi dia. Gini loh Bang Ardi. Gini loh Bang Ardi. Kalau Edis mengatakan Yesus bukan Tuhan, berarti umat Kristen di Indonesia ini rata-rata salah sembah dong, salah Tuhan dong. Salah Tuhan dong. Penjilat pantat Juma. Betul enggak? Kasihan. Dikibulin si Edis ternyata ya. Penjilat pantat Juma. Berani mereka. Cari uang capek-capek. Kadang mungkin ada yang ngasih donasi kepada si Edis. Edisnya mengatakan Yesus bukan Tuhan. Aduh, dia lari. Kali kau dia berani dia pemirsa. Ungkapkan bagaimana. Ini mereka tidak berani. Mustahil berani sama saya. Secara tidak langsung si Edis mengatakan umat Kristen di Indonesia ini salah Tuhan mereka. Aduh, saya di sini tiada lain hanyalah nggak kedengeran di suaramu, Dis. Suaramu nggak kedengeran. Jangan jadi suaramu nggak kedengeran. Pantat Juma, Mas. Nggak kedengeran suaramu. Penjilat pantat Juma. Suaramu nggak kedengeran. Dis. Penjilat pantat Juma pergi. Emosi dia cari duit. Penjilat pantat Juma pergi. Ini buat laporan teman-teman ya. Buat laporan ke emosi. Emosi dia. Pergi kan? Sudah kelaparan dia. Tidak berani. Sudah terbongkar. Kasih donasi saya. Kasih uang saya. Ya teman-teman ya, nyata ya. Rasanya. Waduh. Gak malu kau Edis. Gak malu kau Edis. Takut dia ada di sini teman-teman. Kasihan ya Allah. Jadi dia ingin minta donasi kepada umat Kristen yang mana rata-rata umat Kristen ini menyembah Yesus, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Sementara dia mengatakan Yesus bukan Tuhan. Kasihan sekali mereka ditipu Edis. Kenapa tidak berani? Kenapa tidak berani? Kenapa sih harus menipu Dis untuk cari makan? Kenapa harus menipu? Kenapa nggak berani? Masa manusia dijadwalkan sama kotoran bernyawa sih? Masa manusia dijadwalkan sama kotoran bernyawa kan nggak mungkin, Dis? Takut. Alasan kalian. Jadi nggak berani. Kalian tidak berani. Gini Bang Ardi. Aku yakin si Edis ini pasti sudah dimarah-marahi oleh pendukungnya dia. Makanya marah-marah di sini dia. Kena prank si Edis. Nggak berani ternyata penipu dia ini. Coba diputar lagi Romo. Diputar lagi Romo. Yang lengkap Romo. Orang nyali begitu gimana?
teman-teman yang di bawah yang belum tahu videonya si Edis ya. Edis ini mengatakan Yesus bukan Tuhan. Saya ulang. Edis ini mengatakan Yesus bukan Tuhan. Itu teman-teman videonya si Edis. Penipu dia, umat Kristen ditipu oleh si Edis. Penipu ternyata. Tidak berani. Mungkin donaturnya sudah marah-marah karena Edis mengatakan Yesus bukan Tuhan. Itu Bang Ardi. Mereka tidak berani. Emosi. Karena ladang pencahariannya sudah berkurang. Iya. Blunder dia. Pantat Juma. Nggak bisa. Nggak kedengeran di suaramu, Dis. Nggak kedengeran. Nggak kedengeran di suaramu, nggak kedengeran. Bisa nggak diatur? Nggak kedengeran suaramu. Mana kok nadanya semakin rendah, Dis? Coba nada tinggi dong. Bisa nada tinggi dong, Dis. Nadanya kok semakin rendah sih? Nada itu semakin tinggi dong. Masa semakin rendah? Masih penyembah bintang timur. Ayo kau dong. Tapi kau ayo. Kita dua. Ini kenapa ini? Kenapa ini? Gurunda. Suruh udah bang. Bang. Kenapa? Gak usah direspon bang. Enggak. Kamu belum sembuh. Gak usah direspon bang. Belum sembuh. Kamu belum sembuh. Masukkan ini dia tanduk 7 mata 7 ini kan. Emosi. Kenapa ini? Kenapa dia? Kenapa dia teman-teman? Kesurupan. Kenapa Yesus orang Bugis? Kok bisa? Kok Yesus orang Bugis? Berani. Ayo satu. Berani dong. Kehabisan berat. Berani dong. Apa yang saya takutkan sama orang Kristen? Apa yang saya takutkan sama apa? Selama kamu masih Kristen, saya lebih takut kepada kucing daripada Kristen. Apa yang saya takutkan? Apa yang saya takutkan sama Kristen? Ayo kita dua. Iya boleh. Turunkan semua. Tapi tinggalkan kebiasaan lamamu. Bisa enggak? Bisa enggak kau tinggalkan kebiasaan lamamu? Bisa? Kebiasaan lama apa? Kebiasaan lamamu itu enggak bisa. Tidak bisa ditanya tentang agamamu, tentang Bibelmu, tentang Yesusmu. Bisa ya? Bisa. Turun. Bisa. Oke. Turun semua ayo. Oke, apa temanya sekarang? Temanya apa? Ngapain kau suruh orang turun? Kau so hebat aja kau. Katanya kita dua. Ngatur lagi. Kita dua. Iya, dari dulu kan kau buat mandi darah dari dulu. Ngapain di sini? Mereka ya menyaksikan ketululanmu untuk menertawakan. Suruh menertawakanmu. Gak usah main mute hostnya. Jangan main mute hostnya. Berani nggak? Ayo. Angkat tema yang menurutmu paling berat. Ayo. Jawab aja kamu. Dua arah tapi ya, dua arah ya. Dua arah tapinya ya. Angkat tema paling berat menurut kamu, tapi dua arah. Karena kebiasaanmu dari dulu itu tulul. Dari dulu kau tulul aja. Dari dulu. Cuman mulutmu yang besar. Saya telah belajar Al-Quran 7 tahun. Nah, sekarang berubah lagi 13 tahun. Baru 3 tahun yang lalu 7 tahun. 3 tahun yang lalu 7 tahun. Sekarang langsung jadi 13 tahun. Dasar orang Bugis katanya satu lari. Saya ada di sini Tuyul. Suruh turun semua. Ngapain kau suruh turun? Nggak usah turun. Kamu mau nggak ketemu saya offline? Saya tanya ke offline, mau nggak? Mau nggak offline Agustus? Mau nggak? Penakut. Kita ketemu Agustus offline, mau nggak? Saya tidak penakut. Saya ajak kamu offline. Agustus offline di Jakarta, gimana? Mau nggak?
Ayo dong, kau mau rasakan mulutnya orang Bugis, ketemu langsung dong. Offline, kita offline Agustus. Saya dan kawan-kawan ada jadwal debat offline Agustus. Berani ndak kau hadapi saya? Berani nggak? Gimana? Berani nggak kau hadapi saya offline? Berani nggak? Berani? Oh berani hadapi saya? Berani nggak kau hadapi saya offline? Di sini kau nggak berani. Ini saya berani. Saya suruh tunjukkan apa temanya? Apa temanya? Apa tuh? Kenapa kau suruh yang lain turun, Cak Ayu? Cak Ayu, kenapa kau suruh turun? Kau mau mempraktekkan ajaran gereja gitu? Dorong kiri, dorong kanan, pakai ludah, asik-asik keluar kampung. Tidak berani sendiri. Tidak berani. Jadi nyata ya dia takut sendiri. Dia mau apa ini? Kenapa ini? Tidak berani. Ingin sudah. Di atas naik nyata. Kamu mau online silakan. Tentukan tema yang paling berat menurutmu. Tapi hati-hati dengan pertanyaan balik saya. Gitu loh maksudnya. Nah, kalau kau mau bertanya tentang berani atau tidak berani, orang Bugis kau bawa orang Bugis, silakan saya undang di Jakarta bertemu dengan saya Agustus offline. Gimana? Berani. Itu aja terus berani. Dasar Edis penipu. Ngaku mau Allah. Ngaku belajar Quran. Teman-teman, karena dia ketakutan, mending putar videonya aja. Yuk nonton videonya dia yuk. Yang mengatakan bahwa Kristen itu banyak kesalahan. Nonton videonya ayo besarin. Sudah diterima 1 lawan 1. Diterima, kemudian silakan pilih tema yang paling berat. Apalagi syaratnya? Turunkan semuanya. Cuma kita berdua aja. Kita mau ngapain? Kita berdua. Lu mau pacaran atau mau debat? Turun semua kita berdua yo. Berani nggak? Ya berani lah. Itu uyul. Bukankah dari dulu kau buat kau muntabera? Kenapa kau minta turunin? Lucu ya. Biar saya sama dia. Kenapa kau suruh turun? Kenapa? Kenapa kau suruh turun? Bang Arti lempar aja, Bang Arti. Lempar aja. Lempar aja. Saya undang kamu ini untuk yang ke-100 kalinya. Saya undang Edis TV Mulut Waria ini, kok Mulut Waria sih? Mulut bencong ini saya undang kau dengan mulut bencongmu itu ya untuk offline di Jakarta bulan Agustus. Oke. Tapi tidak direspon. Putar aja videonya, putar videonya. Iya harus dilempar dulu. Harus dilempar dulu, nggak kedengeran Bang. Lempar dulu. Lempar host. Lempar aja host. Jadi kita sudah menerima tantangannya kan. Kita minta 1 lawan 1. Oke. Silakan pilih tema yang paling berat menurutmu untuk saya. Tapi hati-hati dengan satu pertanyaan saya. Tidak mau. Dia kasih syarat lagi, turunin. Kita berdua aja. Emang lu mau ngapain, cuplis? Berbicara lagi. Orang Bugis ditantang-tantang, dibawa-bawa. Kalau kau sudah bawa suku, artinya itu Bugis secara keseluruhan. Nah, saya mewakili orang Bugis. Mari kita bertemu di Jakarta bulan Desember bulan depan. Ini tinggal menghitung hari. Kalau Anda mau coba dengan orang Bugis, silakan. Saya wakili orang Bugis. Saya memang orang Bugis gitu. Mantap. Bugis itu tidak bisa diukur di online kayak begini, ngomong kayak gini. Bugis itu ketemu. Ya, itu orang Bugis. Ada falsafah di Bugis itu. Sirik napa C.
kalau Anda ingin mencoba, mari pilih sarung yang paling hebat, gunakan senjata yang paling hebat. Satu sarung kita, itu baru bugis. Ya, tapi ketika kita di dalam sarung Edis, jangan kau membelakang. Harus berhadapan. Nanti kau membelakangi saya dalam satu sarung, lantas mengatakan, tunggu ya bang, pakai ludah dulu ya. Mampus orang bugis kau mencoba satu sarung berhadapan. Gitu. Kalau kau tidak sanggup dengan falsafah kami, ya kita ketemu debat, dialog di Jakarta Agustus. Nah, siapa yang berani, siapa yang takut. Tapi ingat syaratnya, semua HP dimatikan, laptop dimatikan, komputer dimatikan, nggak ada pegang kitab, baru kita uji yang mana sebenarnya ajaran yang benar, yang benar-benar tinggal di otak atau hanya googling. Nah, gitu kan? Gimana Dis? Berani Dis? Kalau tidak berani, seperti biasa, kamu ke gereja aja, colok pantat pendeta, jilat, isap, nikmati. Mungkin itu bisa membuatmu panjang umur. Oke, silakan teman-teman. Gak mungkin berani, dia gak bakal videonya berani, mana Pak. Video, silakan diputar videonya. Lucu matanya itu, matanya kayak mata biawak. Bentar bang. Ya, silakan. Di bawah ini ada yang komen bang. GBU Edis katanya. Loh, GBU Edis Tuhan kalian, Tuhan yang kalian sembah, menurut Edis dia bukan Tuhan. Waras nggak kalian bilang GBU sama Edis? Bah, ketipu kalian. Edis jadi Tuhan juga? Tuhan kecil sih bang, Tuhan kecil. Putar dong. Bang Ardi, ini lihat mulutnya itu, mulut setengah perempuan. Coba bayangkan ya, coba lihat bibirnya ya. Bibirnya perhatikan, gemulai senyumnya. Alana, matanya. Tinggal jawab aja, kamu meyakini Yesus itu Tuhan atau tidak? Begitu. Kalau saya dipaksa harus mengatakan singkat ya atau tidak, saya coba tidak. Kamu tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan? Tidak. Tidak percaya? Iya. Oh. Berarti Yesus itu menurut kamu bukan Tuhan? Bukan. Benar? Iya. Oh, jadi Yesus itu bukan Tuhan? Ya, karena Bible sendiri tidak pernah mengatakan demikian. Oh. Karena Yesus sendiri tidak pernah mengatakan hal yang demikian. Dada alisnya dicukur. Alis dicukur. Nanti dikasih warna kalau malam. Ini ya Gurunda, bibirnya dikasih warna ini. Ya, dikasih warna. Coba yang tadi yang mengatakan bahwa banyak ayat, banyak kesalahan lain itu di mana? Oh, itu di YouTube-nya Bang Nandar tuh Gurunda. Oh, iya. Belum aku download. Kalau ini udah aku download sih, cuman menarik yang ini. Cuman yang itu belum aku download Gurunda. Ada memang ada itu. Tapi, itu di Bang Nandar ada. Tapi hari ini bagi dia kayaknya Yesus itu Tuhan bagi dia hari ini. Bah, nggak mungkin lah bang, nggak mungkin. Bisa jadi kan? Bisa jadi karena mungkin banyak donasi, mungkin. Pelangi, alangkah indahnya. Di Indonesia nggak bebas lari ke luar negeri. Pelangimu keriput, harum baunya. Pelangi, dunianya Edis. Bang, aku izin bang. Ini yang nonton kan 2000 orang. Di VT-nya April ini ada loh ya, Edis yang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Kalian download, kalian share lagi, kalian upload ulang. Di VT-nya April loh ya. Kalian download, kalian share sebanyak mungkin. Nah, biar umat Kristen di seluruh Indonesia ini tahu bahwa yang mereka puja-puja, yang mereka damba-dambakan ternyata ular beludak, gitu loh. Ya, download ya teman-teman ya. Lucu ini Kristen. Ditipu sama Edis Kristen, ditipu sama Edis.
Ulang lagi ya. Pelangi, pelangi, alangkah harumnya. Itu lagunya Edis. Usia sudah 40 tahun lebih belum nikah. Punya anak dia, Bang. Hah? Punya anak. Anak kucing. Enggak, itu pada saat diskusi dengan Bang Nandar itu kan ada anak-anak di belakang, di ranjangnya itu. Anak apa? Anak orang? Enggak tahu, anak sendiri, keponakan atau enggak tahu lah. Atau aku. korban? Atau korban? Bisa jadi, mungkin. Kata kawanku geng kodok. Sekali lagi teman-teman di bawah, ini yang ngomong ini April. Kalian follow dulu, kalian tonton videonya di akun April ini, kalian download, kalian upload ulang sebanyak mungkin. Nah, biar umat Kristen di Indonesia ini tahu bahwa yang mereka puja-puja ternyata ular beludak. Dia mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Dia yang ngomong kok ya, bukan saya yang ngomong. Kasihan ya. Tolong di tap dulu. Kut ya. Mulai goyang ya. Mulai goyang ya, Bang. Ya, buat teman-teman di bawah, jangan lupa di tap. Bang Arif dibesarin. Terjemahan LAI ini benar, padahal ini dia. Terjemahan LAI ini matanya. Kalau saya lihat, ya kalau saya pelajari, ini sangat-sangat mengandung banyak kesalahan. Kalau saya pelajari, ini sangat-sangat mengandung. Saya punya buku bagus, ini juga punya LAI, ya, ini punya LAI, tapi ini edisi study dia. Alkitabnya edisi study. Di sini dijelaskan sebenarnya kata-kata itu maknanya apa dan background dari sejarahnya apa. Jadi kalau Ustadz Nandar tadi mengatakan umat terjemahan, ini ada satu ini saya di sini. Di mana yang Islam menuduh bahwa kenapa engkau mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan? Nah, Muslim mengatakan demikian itu karena terjemahan LAI. Di dalam kitab terjemahan LAI dikatakan bahwa untuk itulah Kristus mati dan bangkit dari antara orang mati untuk menjadi Tuhan. Itu kan bunyinya di terjemahan LAI. Nah, Muslim juga menggunakan terjemahan itu. Padahal kedua-duanya salah gitu. Karena begini, saya sudah sering mengatakan ya bahwa kata Tuhan Yesus itu tidak tepat. Itu tidak benar. Yang benar itu Tuhan Yesus, itu yang benar. Tuhan. Ya, jadi kalau misalnya LAI menerjemahkan itu, maka diskusinya itu menjadi lebih terarah. Karena LAI menerjemahkan kurios Yesus itu menjadi Tuhan Yesus. Baik yang Islam maupun yang Kristen, kedua-duanya sama-sama terpeleset. Karena terjemahannya salah. Nah, itu. Mengatakan bahwa terjemahan LAI ini benar. Padahal ya. Matanya takut. Itu download di mana itu Bang? Biar netizen perbanyak dan disebar. Di akun Bang Nandar. Oh ya, Nandar. Ayo teman-teman Muslim semuanya yang ada di TikTok, perbanyak share itu supaya Kristen tahu ternyata LAI salah katanya Bang. LAI salah. Diperbanyak ya. Dibuat sedemikian banyak supaya mereka tahu Edis ini seperti apa orangnya. Begitu dia keluar negeri langsung beringas dia kan. Kayak singa ompong. Ya. Jadi berarti kalau disimpulkan Bang Palopo,
Bang Zuma, kalau disimpulkan, Edis ini secara tidak langsung mengatakan bahwasanya umat Kristen di Indonesia ini salah Tuhan karena Yesus bukan Tuhan, betul tak? Ya. Nah, itu dia. Itu makanya aku bilang kemarin, bermasalahnya kitabnya Kristen Indonesia mencerminkan bahwa Kristen Indonesia bermasalah gitu loh. Ya kan, bermasalah Bibelnya kan, berarti agamanya bermasalah. Nah, Edis sudah mengatakan itu, ya katanya. Apalagi mau kayak mana lagi? Dia mau berdebat apa sama dia Bang Zuma? Orang Yesus bukan Tuhan katanya. Terus mau debat apa? Tahu dia Al-Quran, dia mau uli-uli. Loh, bentar bang. Siapa tahu hari ini dia berubah Bang Zuma jadi Tuhan hari ini. Ya biasa. Sejadi. Coba. Mau bahas apa bang? Mau bahas kitab suci, dia sudah akui kitab sucinya bermasalah. Mau bahas masalah konsep ketuhanan, dia sudah mengakui Yesus bukan Tuhan. Apanya yang mau diperdebatkan lagi coba? Apalagi? Bibirnya dan matanya. Assalamualaikum Bang Inspirasi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Iya, benar juga Romo. Apanya yang mau diperdebatkan? Bible banyak salahnya. Yesus bukan Tuhan. Terus apa lagi? Lanjut Romo. Romo dilanjut. Jangan malu-malu Romo. Anggap aja suatu pelayanan ini kayak di Roma 11 nomor 13. Romo melihat belakang, melihat depan. Coba ya, coba. Milih-milih, saya nggak mau. Ya, saya memilih-milih. Saya nggak mau diskusi dengan orang awam. Kenapa saya mau diskusi dengan Kang Nandar, dengan Ustadz Nandar? Karena dalam menurut saya, Ustadz Nandar memiliki pemahaman akan Islam yang di atas rata-rata. Banyak yang memiliki pemahaman dengan Islam yang di atas rata-rata. Contohnya Kang Sunandar, ya, Sugi, ya, itu saya akui orang-orang yang memang dia ngerti gitu tentang Islam. Itu. Ya, mudah-mudahan dengan ini tidak ada keraguan lagi dari netizen, terutama teman-teman Kristiani ya yang meragukan kekristenan Bang Edi. Wah, ngeri Edis. Padahal ya, terjemahan LAI ini kalau saya lihat, ya kalau saya pelajari, ini sangat-sangat mengandung banyak kesalahan. Saya punya buku bagus, ini juga punya LAI, ya, ini punya LAI, tapi ini edisi study dia Alkitabnya edisi study. Di sini dijelaskan sebenarnya kata-kata itu maknanya apa dan background dari sejarahnya apa. Jadi kalau Ustadz Nandar tadi mengatakan umat terjemahan, ini ada satu ini saya di sini, di mana yang Islam menuduh bahwa kenapa engkau mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Nah, Muslim mengatakan demikian itu karena terjemahan LAI. Di dalam Alkitab terjemahan LAI dikatakan bahwa untuk itulah Kristus mati dan bangkit dari antara orang mati untuk menjadi Tuhan. Itu kan bunyinya di terjemahan LAI. Nah, Muslim juga menggunakan terjemahan itu. Padahal kedua-duanya salah begitu. Gitu. Karena begini, saya sudah sering mengatakan ya bahwa kata Tuhan Yesus itu tidak tepat. Itu
itu tidak benar. Yang benar itu Tuhan Yesus, itu yang benar. Tuhan Yesus. Ya, jadi kalau misalnya LAI menerjemahkan itu, maka diskusinya itu menjadi lebih terarah. Karena LAI menerjemahkan kurios Yesus itu menjadi Tuhan Yesus, baik yang Islam maupun yang Kristen, kedua-duanya sama-sama terpeleset karena terjemahannya salah. Nah, mengatakan bahwa terjemahan LAI ini benar. Noise, Bang Aris, Sataris. Iya, Bang Inspirasi. Kayak ada suara itu kayak ada suara lalat kesetrum. Iya. Noise ini. Sabut itunya. Begini Bang Inspirasi, kenapa sih ini Kristen harus seperti itu ya? Bukankah dia harus bangga menjadi Kristen kan? Di satu sisi dia mengatakan Yesus bukan Tuhan, tapi di satu sisi dia mengatakan Yesus Tuhan. Ini bagaimana ini Bang Inspirasi menanggapi ini? Iya, kayak saklar on off ya. Kayak on off dia. Jangan di layar gede, kasih guru ndak layar gede. Bang Polvo. Kasih guru ndak, jangan kasih saya. Mati meja. Tidak, karena gini Bang Polvo. Harus. Iya. Tidak usah menjelaskan panjang lebar. Tinggal jawab aja, kamu meyakini Yesus itu Tuhan atau tidak. Begitu. Kalau saya dipaksa harus mengatakan singkat ya atau tidak, saya jawab tidak. Kamu tidak percaya kalau Yesus Tuhan? Tidak. Tidak percaya? Iya. Oh. Berarti